saya Stefani dan rekan saya Bapak Bomi, kami dari Bursa Efek Indonesia dari divisi penilaian dan pemantauan perusahaan. Hari ini kami akan memberikan pemaparan di unicorn untuk bisa tercatat di bursa atau ke publik, dan juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh bursa untuk mendukung para unicorn tersebut dapat tercatat di bursa. Teman-teman di sini semua sudah pada familiar ya dengan istilah digital startup atau startup gitu, yang biasanya merujuk kepada perusahaan rintisan, di mana perusahaan startup ini memang masih berada di tahap awal operasi dengan ciri khas yang umumnya memang memiliki bisnis model yang belum matang dan terus berkembang dengan cepat, serta membutuhkan dana yang umumnya cukup besar untuk bisa berkembang ya. Nah, jadi biasanya salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh para startup ini untuk mengembangkan perusahaannya adalah dari modal ventura atau venture capital. Nah, startup juga sering digembar-gemborkan sebagai potensi untuk bisa mendistrupsi industri yang ada, karena mereka berusaha mengenalkan ya teknologi dan inovasi baru yang menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang sukses di saat ini yang mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar seperti Microsoft, Apple, Facebook. Nah, mereka juga pada awalnya lahir sebagai startup di negara asalnya. Apa saja sih jadi perbedaan karakteristik dari startup ini, khususnya juga yang umumnya berbasis teknologi dengan perusahaan-perurusahaan lain nih yang pada umumnya. Yang pertama mungkin bisa kita lihat bisnis modelnya ya, terutama untuk yang tech-based startup menggunakan teknologi sebagai backbone-nya. Jadi investasinya cukup besar untuk pengembangan IT perusahaan. Selain IT, mereka juga umumnya lumayan mengeluarkan investasi juga yang cukup besar dalam bidang sumber daya manusia, merekrut key personil, dan juga melakukan marketing yang effort juga yang cukup signifikan ya, dengan tujuan untuk bisa memperbesar pangsa pasarnya atau market share. Mungkin bisa dipahami ya bahwa memang perusahaan startup ini pada awal pengembangan ini fokusnya untuk meningkatkan growth basis penggunanya, sehingga memang cenderung belum fokus kepada perolehan laba. Gitu. Nah, jadi pasti teman-teman di sini juga sudah familiar dengan istilah unicorn ya. Sebenarnya apa sih unicorn itu? Nah, unicorn ini sebenarnya istilah yang disematkan oleh para venture capitalist gitu dalam memvaluasi jenjang yang menunjukkan level valuasi suatu startup gitu. Jadi kalau kita lihat di layar ada 6 level ya untuk valuasi startup ini, dimulai dari yang terbawah kita kenal dengan istilah cockroach atau kecoa. Ya, kenapa ini disebut dengan kecoa ini? Karena memang sama seperti ibarat dengan kecoa, biasanya startup yang baru saja dirintis itu memiliki daya tahan hidup yang tinggi, di mana mereka sedang giat-giatnya berusaha untuk memajukan perusahaannya dan mengenalkan startupnya untuk bisa menarik investor. Nah, kemudian level selanjutnya kita kenal dengan istilah poni ya, atau di sini disimbolkan dengan kuda poni yang mungil gitu. Istilah ini biasanya dipakai untuk startup dengan level valuasi hingga 10 juta US dollar atau sekitar 140 miliar kalau kita pakai asumsi kurs 14.000 per US dollar. Nah, perusahaan yang berada di titik inilah yang berhasil mengembangkan startupnya, dan mereka pasti akan berusaha terus nih meyakinkan para investor untuk menanamkan modal supaya nilai valuasinya menjadi semakin tinggi. Nah, level berikutnya adalah centaur, yang ini disimbolkan dengan makhluk mitologi Yunani berbentuk manusia separuh kuda. Di level ini pun valuasinya meningkat nih dari level poni, yakni hingga mencapai 100 juta US dollar atau setara dengan 1,4 triliun. Semakin besar nilai valuasi ini, maka pasti akan semakin menarik minat investor besar untuk menanamkan modal di dalamnya. Jadi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan centaur ini, mereka juga tentunya akan berusaha juga terus melakukan
investasi yang cukup besar untuk memperbesar market share-nya, sehingga mereka bisa menuju ke level unicorn atau mungkin ini yang sudah cukup familiar ya untuk belakang, karena banyak perusahaan-perusahaan yang ada di level unicorn ini yang sedang bersiap untuk bisa go public. Nah, unicorn sendiri disematkan kepada startup ya dengan valuasi yang mencapai 1 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun. Nah, rupanya di atas unicorn ini masih ada lagi nih 2 level lain yang lebih tinggi. Nah, jadi level apa itu, yaitu decacorn dan hectocorn. Seperti teman-teman lihat di sini, decacorn ini valuasinya bisa mencapai lebih dari 10 miliar hingga 100 miliar US dollar ya. Nah, 10 miliar US dollar atau setara dengan 140 triliun. Di Asia Tenggara sendiri, kita memiliki decacorn yang pertama itu adalah Grab, yang kemudian juga di tahun ini ya, kita juga Indonesia memiliki decacorn, yakni Goto. Nah, selanjutnya dari beberapa decacorn ini, bila mereka terus berkembang, maka mereka juga bisa mencapai level valuasi hectocorn, gitu. Atau perusahaan yang setidaknya memiliki level valuasi 100 miliar US dollar atau setara dengan 1.400 triliun. Siapa saja sih contoh-contoh perusahaan hectocorn ini? Jadi perusahaan yang sudah meregelar ini itu seperti misalkan Google, Microsoft, Apple. Nah, pasti tentunya teman-teman juga udah familiar ya. Boleh next, Mas. Ini kita bisa melihat ya, dinamika pasar itu terus berkembang dan berubah seiring dengan zaman. Kalau kita lihat di bursa US stock market gitu, kita bisa melihat di layar bahwa 10 tahun yang lalu top market cap di US ini khusus didominasi oleh perusahaan-perusahaan oil and gas, manufacture, consumer goods, banking gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kondisinya saat ini di 2020 tahun lalu, top market cap ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Nah, hal yang sama ini juga mungkin bisa berpotensi untuk terjadi juga di Indonesia. Kalau mungkin kita lihat sekarang di pasar modal kita, top market cap mungkin perbankan ya. Nah, apakah 10 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi ini akan tetap sama wajahnya? Nah, ini yang mungkin bisa menjadi perenungan kita bersama nih, kira-kira bagaimana perkembangan para perusahaan-perusahaan teknologi ini ke depannya. Nah, bagaimana sih potensi Indonesia dan juga ASEAN untuk melahirkan startup dan juga unicorn ini? Kalau kita lihat ya, Indonesia ini memiliki potensi bisa menghasilkan perusahaan teknologi yang terbesar. Nah, kalau kita lihat dari layar, dari 6 dari 12 unicorn yang tercipta di Indonesia itu yang ada di ASEAN itu tercipta dari Indonesia. Dan juga kita memiliki perusahaan yang berada di level centaur atau dengan valuasi lebih dari 1 US. Tentu hal ini menjadikan harapan tersendiri untuk kita bagaimana nanti para centaur ini bisa berkembang terus sehingga bisa masuk ke ranah level unicorn dan bisa tercatat di bursa maupun semakin berkembang ke depannya hingga ke level-level valuasi yang lebih tinggi. Next, Mas Bumi. Di sendiri kita juga melihat ya bahwa pasar modal Indonesia ini terus berkembang, baik dari sisi jumlah perusahaan-perusahaan yang bisa tercatat di bursa maupun juga dari sisi pertumbuhan investor. Kita juga bisa lihat ini walaupun di tengah pandemi kita tetap bisa mencatatkan rekor pertumbuhan investor yang cukup tinggi ya, 54% year to date untuk pertumbuhan investor saham, dan juga untuk listed company saat ini kita sudah memiliki total 740 saham tercatat di bursa. Dari sisi produk kita juga saya yakin teman-teman juga lumayan familiar ya, kita punya beragam produk investasi seperti saham, obligasi, sukuk, SBN, REITs, ETF, dan EBA atau asset backed security. Kalau kita lihat juga mana equity listing trend di Indonesia, kita lihat dari 10 tahun ke belakang ya, memang selama 3 tahun terakhir cukup
terjadi kenaikan yang signifikan nih di Bursa Efek Indonesia khususnya dari segi jumlah perusahaan yang tercatat. Jadi kita juga melihat bahwa pasar modal ini tetap merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan dan juga diminati ya, baik juga khususnya tidak kalah di tahun ini kita lihat juga walaupun dari sisi jumlah perusahaan memang tidak setinggi tahun lalu, namun dengan tercatatnya 28 perusahaan kita bisa lihat bahwa total fundraise yang dihasilkan itu jauh lebih tinggi ya, bahkan ini tertinggi di sepanjang 10 tahun terakhir gitu. Dan ini memang salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tercatatnya salah satu unicorn di Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, ini adalah perusahaan-perusahaan nih yang tercatat sebagai the biggest fundraise company selama di Bursa Efek ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih potensi nanti para unicorn ini, apakah mereka bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan ini dalam hal fundraising-nya ya. Nah, tentu saja jawabannya sangat berpotensi ya. Jadi, kalau teman-teman juga perhatikan mungkin dari Bukalapak sendiri ya, kemarin mereka berhasil fundraise sekitar 20-an triliun. Nah, ini pasti sudah menjadi yang tertinggi ya dari yang selama ini sudah pernah kita catatkan, dan pastinya kedepannya kami mengharapkan ada datangnya diikuti oleh unicorn-unicorn lainnya gitu dengan fundraising yang juga lebih tinggi dari saat ini. Nah, dari sisi investor sendiri kita juga bisa mengamati bahwa pasar modal kita itu terus berkembang nih dari sisi investor, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan adanya para unicorn ini pun juga sangat berprospektif untuk bisa meningkatkan capital inflow ke pasar modal Indonesia dan juga meningkatkan jumlah investor baik secara domestik maupun dari internasional. Kita lihat di layar ya, ada perkembangan yang cukup baik ya dari sisi distribusi investor di Indonesia gitu. Jadi kalau dari tahun 2015 dari sisi ownership kita lihat memang pasar modal kita, bursa saham kita masih didominasi oleh institution ya, foreign institution gitu dari sisi kepemilikan. Namun dapat teman-teman juga saksikan bahwa trennya ini akan menurun ya, dan porsi dari investor retail ini semakin tahun juga semakin meningkat gitu. Dari sisi trading composition kita juga melihat nih bahwa dari tahun 2018 hingga khususnya di tahun 2020 ada kenaikan signifikan nih komposisi trading dari investor retail, menunjukkan bahwa tinggi sekali minat dari para investor retail di Indonesia untuk bertransaksi. Hal ini juga didukung dengan bagaimana kita menjadi salah satu bursa di ASEAN yang mencatatkan average trading frekuensi yang tertinggi ya selama 3 tahun terakhir. Mungkin untuk selanjutnya nih rekan saya Mas Bomi akan menjelaskan mengenai opportunities untuk pasar modal Indonesia dengan adanya pencatatan IPO unicorn. Baik, terima kasih banyak Mbak Stefani. Kita lanjut ke topik apa saja sih peluang yang jadi terbuka lebar unicorn go public. Yang pertama pastinya terdapat potensi peningkatan market cap di Indonesia itu sebesar di sekitar 553 triliunan atau sekitar 7% peningkatannya. Dan seperti yang disampaikan Ibu Stefani tadi bahwa ada sekitar 27 perusahaan dalam kategori sektor itu juga berpotensi di masa depan untuk IPO dengan target dana dan kapitalisasi pasar yang besar. Selanjutnya, dengan keberhasilan IPO unicorn di pasar modal Indonesia pastinya akan meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia dan juga meningkatkan selera calon unicorn lainnya untuk IPO dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan yang pasti dengan banyaknya jumlah pengguna, pelanggan, user dari masing-masing unicorn tersebut juga dari itu bisa meningkatkan potensi pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia melalui konversi pengguna di ekosistemnya menjadi investor di perusahaannya selain jadi user aja. Dari yang terakhir, penambahan emiten dari industri teknologi meningkatkan potensi Indonesia sebagai tujuan investasi bagi investor global. Seperti yang dilihat bahwa komposisi sektor teknologi dan portofolio investor diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Berikutnya, bursa juga telah melakukan beberapa kajian
sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan regulasi untuk pencatatan unicorn. Yang pertama, klasifikasi sektor. Bursa telah melakukan pengembangan sektor perusahaan tercatat agar lebih sesuai dengan common practice yang berlaku di negara lain. Efektif tanggal 25 Januari 2021 kemarin, Bursa telah menggunakan IDX IC yang menggantikan Jessica yang telah berlaku sejak tahun 1996. IDX IC ini dirancang untuk mengakomodasi keterbatasan klasifikasi Jessica dan memberikan klasifikasi sesuai dengan praktik umum. Perusahaan berbasis teknologi seperti Bukalapak yang baru tercatat kemarin akan tergolong dalam sektor teknologi dan industri aplikasi dan jasa internet. Selanjutnya, beberapa unicorn di Indonesia juga menargetkan papan utama atas alasan prestis atau permintaan investornya dan calon investor. Namun sampai saat ini memiliki kendala dari sisi peraturan di bursanya sendiri. Khususnya untuk kriteria laba dan atau net tangible asset di papan utama. Oleh karena hal tersebut, Bursa telah melakukan penyesuaian terhadap peraturan catatan 1A dan telah memasuki tahapan rulemaking rule dan diharapkan dapat mengakomodasi nantinya perusahaan berbasis teknologi untuk dapat tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya terkait dual class of share. Beberapa unicorn di Indonesia meminta untuk dapat dikaji terkait pemberlakuan dual class of share dengan multiple voting shares. Ini sebagaimana best practice yang dilakukan beberapa bursa di luar negeri. Dan beberapa perusahaan teknologi di luar negeri juga memang menerapkan skema MVS dalam struktur saham mereka sebagai bentuk perlindungan atas ide maupun visi perusahaan secara jangka panjang. Nah, sepanjang tahun 2020 kemarin, Bursa telah melakukan kajian dan pertemuan dengan berbagai pihak guna berkonsultasi terkait penerapan MVS di Indonesia. Hal tersebut juga telah disampaikan pada pertemuan dengan OJK dan untuk peraturannya masih terus digodok, baik dari sisi Bursa Efek Indonesia maupun dari sisi OJK. Dan terakhir adalah notasi khusus. Nah, di sini kita gunakan untuk mendukung penerapan MVS di pasar modal Indonesia dan untuk menjaga standar pengungkapan yang tinggi bagi investor, di mana perusahaan yang terdaftar dengan MVS yang memiliki struktur voting berbeda akan memiliki notasi khusus nantinya. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bursa sedang melakukan proses pengembangan lebih lanjut atas peraturan 1A, di mana draft peraturan 1A ini telah melewati proses rulemaking rule. Nantinya pada peraturan 1A yang baru bisa dibilang terdapat 5 opsi, 5 pintu lah untuk calon perusahaan tercatat bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana bisa dilihat pada layar di sebelah kanan, bahwa calon perusahaan tercatat dapat mengedepankan satu dari 5 opsi tersebut, baik dari sisi net tangible asset atau kumulatif profit untuk 2 tahun terakhir, pendapatan usaha, total aset, dan kumulatif operating cash flow. Dan yang pastinya untuk opsi 2-5 tersebut harus selalu disertai dengan batas minimum market cap pada saat nanti pencatatan. Selanjutnya, selain persyaratan untuk bisa tercatat tadinya, terus terdapat kriteria baru agar dapat tetap dicatatkan di papan utama. Yang pasti ini lebih ketat dibandingkan syarat yang agar tetap dapat tercatat di bursa ya. Di sini ada beberapa syarat yang bisa dilihat di tabel seperti jumlah pemegang saham, jumlah pihak ya. Ini pemegang saham harus lebih dari 750 pihak. Public float di atas 10% dengan market cap di atas 200 miliar. Namun jika market cap di atas 1 triliun dikecualikan, nilai ekuitas tidak boleh negatif, tidak pernah kena surat peringatan tertulis 3, opini selalu wajar tanpa modifikasian dari kantor akuntan publik selama 2 tahun berturutan, dan tidak memenuhi kriteria untuk tidak masuk kriteria papan pemantauan khusus. Selain itu terdapat 2 kriteria yang bersifat opsi, di mana opsi 1 adalah tidak membukukan rugi selama 2 tahun berturut-turut, lalu PER dan PBV tidak lebih dari 3 kali PER PBV market. Untuk opsi 2, compound annual growth rate pendapatan usaha untuk 3 tahun adalah 20%, lalu minimal market cap perusahaan tercatat adalah 12 triliun rupiah. Nah, berikut sekilas terkait dengan perubahan klasifikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dapat dilihat sebelumnya terdapat 9 sektor, lalu di awal tahun 2021 ini dengan penerapan IDX IC jumlah sektor berubah menjadi 12.
Dan bursa telah memfasilitasi sektor teknologi pada IDX IC yang telah efektif sejak 5 Januari tersebut. Selanjutnya, untuk rekan-rekan yang ingin membaca-baca draft peraturan terkait MVS, bisa di-scan QR code di sisi kanan bawah layar. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Bursa dan OJK sedang menggodok peraturan untuk dapat memfasilitasi perusahaan dengan multiple voting shares. Berikut sekilas gambaran beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan menggunakan MVS tersebut. Pertama, hanya untuk emiten baru saja dengan kontribusi signifikan dari pemegang MVS untuk pertumbuhan perusahaan dan memenuhi kriteria berikut, yaitu aset di atas 2 triliun, telah beroperasi lebih dari 3 tahun, CAGR Compound Annual Growth Rate dari total aset 3 tahun terakhir adalah lebih dari 3,5%, Compound Annual Growth Rate pendapatan usaha 3 tahun terakhir lebih dari 30%. Selanjutnya, dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam RUPS, seluruh pemegang MVS wajib mengeluarkan suara yang sama, jadi tidak boleh berbeda. Misalnya saya dan Ibu Stefani pemegang MVS, maka suara kami berdua harus sama. Selanjutnya, bursa juga mengatur batasan untuk voting ratio, sebagaimana tabel di kiri bawah. Bisa dilihat, bursa mengatur rasionya bisa 1:10, 1:20, sampai 1:40, tergantung tiering untuk kepemilikan saham MVS-nya nanti setelah tercatat. Jadi voting ratio ini untuk menentukan berapa rasio multiple voting share untuk memberikan efektif voting power-nya pada saat nanti rapat umum pemegang saham. Selanjutnya ada sunset provision, di mana MVS tersebut harus dikonversi menjadi saham biasa atau saham satu suara jika pemegang MVS tersebut meninggal dunia, perubahan kepemilikan kepada orang yang tidak berhak, kehilangan pengendalian atas perusahaan, dan yang terakhir ada time base. Ini masih dalam bentuk usulan juga sih. Jadi dalam waktu 10 tahun MVS akan diubah menjadi saham biasa atau satu saham satu suara. Lalu nantinya juga pemegang saham MVS akan di lock up selama 2 tahun sejak IPO, serta untuk beberapa ketentuan yang berikutnya ini, seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham MVS, nantinya akan diberlakukan satu saham satu suara, jadi MVS tidak berlaku. Yaitu untuk perubahan anggaran dasar perusahaan tercatat, pengangkatan dan pemberhentian komisaris independen, pengangkatan dan pemberhentian auditor, merger, spin-off, dan beberapa hal lainnya. Nah, untuk slide terakhir ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, nantinya perusahaan tercatat yang menerapkan MVS akan diberikan notasi khusus sebagai bagian dari pengungkapan bagi investor dari struktur pemungutan suara yang berbeda di perusahaan yang terdaftar dengan MVS. Baik, demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator, Pak Aji. Oke, terima kasih pemaparannya untuk Ibu Stefani dan juga Pak Bomi. Saya ingetin juga nih buat teman-teman untuk webinar kali ini, teman-teman banyak-banyak bertanya deh, karena hari ini tuh spesial dibuat teman-teman yang bertanya. Nanti pertanyaan akan saya pilih, dan pertanyaan yang dipilih itu akan mendapatkan giveaway yang dipersembahkan dari IDX nih dalam bentuk saldo RDN untuk peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi diharapkan untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu stay sampai akhir ya. Nah, oke. Karena pemaparan dari sisi IDX-nya udah dari BE itu udah jelas, sekarang kita coba melihat dari sudut pandang seorang analis nih, peluang apa yang bisa didapatkan dari banyaknya IPO dari sisi teknologi ini. Boleh untuk Bapak Richardson dipersilahkan waktunya. Jadi udah menarik banget nih tadi yang dibahas sama teman-teman IDX ya, tentang memang peluang IPO sektor teknologi di tengah era digital. Nah, mungkin dari sisi analis, mungkin aku mau bahas sedikit ya, karena mungkin kalau terakhir-terakhir kan kita sempat ngedengar isu di mana kalau di China itu pemerintahnya mulai memberlakukan sebuah peraturan-peraturan yang sedikit memberatkan di sektor teknologinya mereka. Nah, kalau kita melihat ini adalah beberapa berita-berita ya, di mana di sini benar-benar bisa kita lihat kalau misalnya China itu mulai adanya intervensi terhadap sektor teknologi mereka, karena mungkin yang sempat teman-teman dengar yang paling yang sempat terakhir-terakhir ini adalah
dari sisi edutech, di mana ketika masyarakat China itu ada sedikit mengeluh, di mana pendidikan itu biayanya mahal, lalu dari edutech ini juga salah satunya mereka nge-charge biaya yang lumayan mahal kepada penduduk. Nah, dari situlah dari government-nya China itu step in kalau mereka dibuat jadi nanti akan jadi non-profit untuk edutech-nya mereka. Nah, itulah jadi beberapa di mana pemerintah itu step in dan sangat mempengaruhi kinerja dan prospek ke depan dari sektor teknologi di China. Nah, nggak cuma dari yang edutech aja sih, kemarin ada yang dari Tencent from Alibaba, dari yang Ant Financial sempat IPO-nya sempat ditunda. Terus kalau kita lihat ini juga dari mereka dari investor itu keluar ya, dari China itu investor dari China mulai keluar, makanya pengaruhnya lumayan besar ke saham-saham mereka. Mungkin di next slide bakal bisa lebih kelihatan di sini di chart yang warna biru itu namanya HXC Index ya, atau kita agak panjangnya itu adalah Golden Dragon China Index. Jadi Golden China Dragon Index ini di mana company-company yang beroperasi di China tapi listednya di US. Nah, kalau kita lihat dari chart ini, itu dimulai kan dari akhir November 2020 ya, di mana ada kita sempat dengar kalau misalnya IPO Ant Group itu disuspend, lalu dari ada beberapa lanjutan nih dari kejadiannya dari US Congress itu mereka nggak kasih untuk Chinese company untuk dari audit rules-nya dipersulit lah karena nggak sesuai dan segala macam. Lalu juga di awal Februari ini China issue revised antitrust rules ya for internet firms. Terus di April itu tadi di awal Februari 2021 itu kita lihat jadi sebuah peak dari saham-saham China yang listed di US. Ini basically sebenarnya banyaknya teknologi stocks ya yang dari China, based di China tapi listed di US, itu jadi peak kalau kita lihat harga sahamnya. Dari China issue revised antitrust rules for internet firms ini itu sampai awal Agustus itu sahamnya atau indeksnya itu rata-rata turun. Mungkin kalau kita lihat harga misalnya kayak Tencent Music Entertainment itu turunnya udah sangat-sangat jauh sekali ya dibandingkan kalau kita lihat dari beberapa bulan lalu. Itu semua karena memang dari perubahan stance dari pemerintah China ini. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat dari sisi kalau kita lihat chart yang grafik yang paling atas warna abu-abu itu Nasdaq ya. Kalau kita lihat Nasdaq memang beberapa Nasdaq itu ada, kita lihat di dalamnya Nasdaq 100 ada 4 Chinese tech stocks, tapi kalau kita keluarin ini udah kita keluarin itu sejak Februari 2021 sampai awal Agustus itu masih mencatatkan rekor pergerakan harga yang makin tinggi ya. Dan sedangkan kalau misalnya kita lihat IDX Tech nih yang warna orange tua yang paling bawah itu naiknya tinggi banget nih dari awal dibentuknya dari sekitar Mei ini sampai akhir Agustus tuh naiknya sekitar hampir 300%. Nah, jadi sebenarnya kita ngelihat benar-benar peluang ya. Jadi karena sampai sekarang pun China masih agak pressure dari sisi dari tech shares-nya, dan kita ngelihat foreign flow ini yang keluar dari China kemungkinan akan masuk beberapa emerging market. Salah satunya mungkin kita bisa bilang India. Kemarin dia itu ada IPO-nya Zomato, itu sukses juga. Lalu kalau kita ngelihat juga Indonesia, kita expect juga akan terpengaruh ya. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa hari ini, even hari ini juga foreign flow udah bisa dibilang kelihatan udah masuk nih. Tadi kalau nggak salah sempat melihat sedikit sekitar hampir 1 T lebih ya dari foreign flow hari ini. Dan kalau kita ngelihat memang sebenarnya nggak semuanya masuk ke tech stock di Indonesia, karena kalau kita ngelihat sekarang tech stock di Indonesia kalau dibandingin sama bursa-bursa luar masih lebih banyak di sana. Nah, tapi kita lihat juga beberapa masuk ke Buka juga. Kalau Bukalapak kita lihat juga ada foreign flow masuk. Mungkin kalau yang gede-gede masih yang tadi kita lihat ada di BCA, BRI dan juga Telkom ya. Nah, nanti ke depannya kita dari slide ini kita akan bahas dari saham-saham selain yang kayak misalnya kita selain tech
selain tech stock di Indonesia, kita lihat bakal kayak seperti contohnya Telkom itu ada invest di mana aja di startupnya. Terus kalau kita lihat tadi Astra di mana, nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Oke, ini tadi mungkin Indonesia Unicorn ya, mungkin yang udah tadi dibahas sama teman-teman IDX. Mungkin kalau lihat dari beberapa berita sekarang di Indonesia ada 7 nih, as of Agustus 2021 ada 7 unicorn di Indonesia. Ada Gojek, Tokopedia udah merge jadi Goto, Traveloka, OVO, Bukalapak, JNT Express, dan yang ketujuh itu online pajak ya. Mungkin kita langsung aja skip aja. Nah, yang tadi juga sempat dibahas oleh teman-teman IDX ini menarik karena going forward memang IDX Tech ini akan bobotnya akan semakin tinggi ke depannya. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat ya di chart ini kan IDX Tech itu sekitar 6,3% ya dari GCI. Kalau kita lihat dari 3 komponen terbesarnya itu ada pertama ada MTech, yang kedua ada DCII, dan ketiga Buka. Nah, dengan ke depan kan di fourth quarter rencananya akan ada Goto lagi. Kalau nggak salah Goto akan issue sekitar $1 miliar atau sekitar 14 triliun. Nah, itu nanti akan masuk juga kemungkinan IDX Tech juga mungkin. Nah, jadi itu nanti ke depannya memang dengan banyaknya peraturan-peraturan yang memang mendukung dari sektor teknologi ini untuk IPO, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman dari IDX, ini akan semakin tinggi lagi nih bobot dari IDX Tech ke GCI secara overall. Nah, ini yang akan membuat tadi dari teman-teman IDX sudah bahas dari sisi foreign flow, nanti mereka akan melihat Indonesia udah banyak nih tech-nya, mereka akan lebih tertarik lagi dengan prospek di Indonesia. Jujur aja kan kalau kita ngelihat Southeast Asian, ya Indonesia salah satu pasar startup yang benar-benar yang punya marketnya besar dan promising prospek ya. Kayaknya kalau kita lihat beberapa unicorn di Southeast Asia aja ada Goto, ada OVO, ada Shopee masuk juga ke sini. Indonesia has a promising prospect of digital economy di depan. Nah, mungkin kita akan masuk aja ke tech mapping ya, di mana kita mau bahas beberapa inisiasi digital atau misalnya portfolio startup yang masing-masing dari government punya atau dari konglomerat punya. Nah, mungkin kita masuk aja yang ke government. Nah, government kalau kita lihat government digital mapping ini, mungkin kalau teman-teman tahu kan ya oke lah. Kalau SOE, government itu very strong SOE di sisi perbankan. Mereka punya BNI, Mandiri, BRI as the big three SOE banks di Indonesia, dan mereka juga punya salah satu perusahaan digital telkom, yaitu Telkom Indonesia. Nah, masing-masing dari mereka ini, mereka itu banyak, mereka mulai di Link Aja. Mereka punya satu produk startup namanya Link Aja, itu sebuah gabungan antara Telkom punya shares di sana, BNI punya shares di sana, Mandiri, BRI juga. Sedangkan selain itu, masing-masing dari mereka seperti Telkom itu banyak invest di startup melalui MDI Ventures. Nah, MDI Ventures ini dari sisi portfolio startup-nya itu udah lumayan banyak ya, yang tadi kan udah dijelasin sama teman IDX, itu kalau misalnya ada Centaur, ada Unicorn. Nah, si MDI Ventures ini ada kalau nggak salah sekitar 13 Centaur as of sekarang, dan juga mereka juga ada invest, Telkom sendiri juga ada invest ke Goto-nya juga. Nah, kalau dari Bank Mandiri juga punya salah satu capital juga, kita biasa dibilangnya CVC atau Corporate Ventures Capital, di mana Ventures Capital yang dimiliki oleh corporate. Nah, itu Bank Mandiri punya Mandiri Capital, dan juga BRI itu juga punya BRI Ventures. Selain itu, mungkin yang teman-teman terakhir juga udah tahu kalau dari sisi BRI ini akan initiate sebuah digital bank baru lewat Agro ya. Nah, itu kita juga sebenarnya ada analis bank kita dari Trimega yang udah initiate report di Agro. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat produknya Link Aja, ini sebuah produk yang mungkin teman-teman udah tahu juga, mungkin sudah pakai juga, di mana sebenarnya nggak cuma dari dari SOE Bank saja sama Telkom yang invest di Link Aja, tapi dari Grab dan Gojek itu juga include ya, mereka invest di Link Aja series B, di series B rounding. Masing-masingnya kita nggak tahu berapa, tapi total series B rounding itu sekitar $100 juta. Oke. Mungkin nextnya kita bahas lebih ke arah portfolio di digital apa yang dari Indonesia Conglomerate punya.
Nah, kalau misalnya kita start ngelihat dari Astra, nah Astra ini mereka invest di beberapa ya, mungkin yang kalau kita teman-teman tahu mereka ada di Halodoc, mereka invest di Halodoc, mereka ada invest juga $250 juta di Gojek, mereka invest juga di Sayurbox, lalu mereka ada invest di Trukita tapi udah di-acquire sama WR6 ya, dan beberapa yang lain seperti Welltrust dan Glassstone. Next, nah kita ngelihat dari Jarum dan GDP Ventures. Nah Jarum Group ini invest juga, mereka punya CVC namanya GDP Ventures ya. Jadi anak GDP Ventures ini dulu mungkin awal-awal start mulai dari investasi Kaskus, lalu mereka berkembang. Sekarang kalau kita ngelihat banyak banget nih startup portfolionya dari sisi media entertainment, solution, dan commerce. Nah kalau mungkin dari teman-teman yang udah paling familiar kali ya, kalau misalnya kita ngomongin Jarum itu adalah beberapa investment di Blibli.com, itu mereka punya majority, lalu mereka juga ada tiket.com, mereka punya invest juga di Halodoc, dan melalui Blibli mereka juga sebenarnya ada invest di Gojek. Next one is Salim Group. Oke, kalau Salim Group sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya kalau Block 71 ini sebenarnya kayak startup incubator juga. Mereka ada Elevenia juga, ada Ilote, dan juga Nusa Talent. MTech. Nah sebenarnya kalau kita sebenarnya belakangan ini kan sempat ada dengar ya kalau MTech sama Salim itu lebih kerjasama. Nah sebenarnya sisa Salim itu sebenarnya punya sekitar 17% di MTech. MTech ini juga sebenarnya kita tahu adalah lewat PT Kreatif Media Karya ya. Mereka punya own Bukalapak sekitar 20%. Lalu mereka punya di sisi media punya kapanlagi.com, mereka punya video.com, mereka juga ada Investigrab. Kemarin kalau nggak salah Investigrab hampir 3% ya. Dan benar-benar mereka udah official kalau misalnya Grab sama MTech ini akan kerjasama di bidang teknologinya lewat Bukalapak dan juga Grab. Mereka akan mulai nanti roadshow ke kota-kota, mereka akan educate SME nanti akan mulai di Solo untuk attract SME di Indonesia untuk masuk ke digital ekosistemnya mereka, bisa lewat Bukalapak, bisa lewat Grab ya. Jadi memang fokusnya mereka nanti lebih ke arah tier 2 cities, mereka mau encourage, mereka mau empower SME Indonesia untuk semakin berkembang dan bertumbuh lagi. Nah kalau dari financial mungkin teman-teman udah tahu juga MTech punya dana, which is sekarang memang lagi banyak isu juga ya, kayak oke nih dana mau OVO mau diapain nih, nanti kan OVO masih punya Tokopedia. So far sebenarnya masih belum banyak kita juga masih belum tahu gimana dari strateginya company. Nanti kita coba ikutin aja lagi gimana dinamika dari OVO dan Dana ini. Oke, Lipo Next Lipo itu ada lewat Ventura Capital ya. Jadi mereka OVO, mungkin teman-teman yang udah paling tahu OVO dari financialnya, mereka sebenarnya masih ada kepemilikannya, cuma udah nggak sebesar dulu. Mereka juga ada invest di Grab, mungkin teman-teman tahu juga ada Ruang Guru, dan e-commerce lain seperti mungkin teman-teman tahu Sosiola, Fabilio yang buat furniture, Sosiola yang buat skincare dan lain-lain. Kalau Sinarmas ini, Sinarmas Group itu mereka juga sebenarnya udah invest di startup udah lumayan lama ya. Jadi kalau nggak salah di sekitar awal tahun 2018 mereka tuh sebenarnya ada punya Sinarmas Ventura. Nah mereka itu dari Sinarmas Ventura itu mereka ada combine kerjasama sama East Ventures, di mana mereka ada namanya EV Growth. Benar-benar EV Growth itu bagian dari East Ventures yang portfolionya di Indonesia. Nah di awal tahun ini, kalau di Maret, EV Growth ini udah dilebur ke East Ventures. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin East Ventures itu salah satu ventures yang ventures capital di Indonesia yang salah satu yang leading ya. Kalau kita lihat secara portfolionya dari startup sebenarnya jauh lebih banyak dari yang di chart ini ya. Cuma ini beberapa aja yang kita coba masukin. Mungkin kalau teman-teman mau cek lebih lengkapnya langsung aja ke websitenya dari East Ventures. Mungkin kalau dimasukin semua bakal banyak banget, jadi kayak padat banget untuk di East Ventures-nya. Nah mungkin teman-teman yang mungkin tahu juga ada Sosiola di sisi commerce, ada logistik, Warung Pintar. Mereka juga ada Co-Hive buat yang kayak semacam co-working space ya. Nah, mungkin yang ini ada
ada MNC Group. MNC Group mungkin teman-teman tahu yang terakhir mereka lagi going on to develop digital bank lewat MNC Bank dengan aplikasi motion bankingnya ya. Dan kalau misalnya dari media yang memang mereka udah very strong di media, mereka itu kerjasama sama mereka punya RCTI Plus. Dan terakhir kalau teman-teman ada dengar juga dari motion banking ini kan ada kerjasama sama Excel. Mereka expect dari kerjasama sama Excel ini mereka bisa dapetin 1 juta user dari usernya Excel, dan in return Excel ini juga nanti akan dapat promotion dari grup media dari si MNC ini. Nah, kalau dari China Tech Giant mungkin kita melihat dua ya yang kita di Indonesia ini. Pertama ada Alibaba. Nah, Alibaba mereka ada invest di Tokopedia. Dari Tokopedia mereka punya OVO. Dari Alibaba ini juga punya kepemilikan di API Hong Kong, dan mereka masih punya 45% Dana sekarang. Jadi sebenarnya mereka sekarang punya kepemilikan di 2 e-wallet, cuma memang lebih besar di Dana. Nah, mereka juga punya 100% of Lazada. Lalu dari Ant Financial mereka punya mereka ada invest $40 juta di Akulaku. Bisnis Akulaku ini juga punya 2 kepemilikan di perusahaan di Indonesia ya, ada Bank Neo Commerce dan juga ada GED Trimuda Nuansa Citra. Lalu dari sana juga Alibaba punya minority stake di Bukalapak. Kalau Tencent mereka yang kita tahu mereka ada di investment di Gojek, di Bibit, dan juga online pajak. Nah, mungkin ini kita mau ngasih lihat lebih ke arah sisi dari sisi sektor di tech-nya ya. Mungkin teman-teman ada kita tahu ada tech itu kan juga dibagi sektornya. Ada yang mereka ada di e-commerce, ada logistik, ada health tech, ada groceries atau e-commerce. Nah, kalau kita ngomongin ke depannya, mungkin kalau teman-teman terakhir kan kita udah sering dengar apa ya sih, Indonesia itu benar-benar menarik banget dari sisi e-commerce. Kedua, mungkin teman-teman juga tahu, belakangan ini banyak banget digital banks yang mau, maksudnya bank yang dengan inisiatif digital membuat digital banking, BCA, ada Arto, karena mereka mau nge-tap Indonesia itu masih banyak banget penduduk yang unbankable, mereka mau nge-tap ke market sana. Nah, setelah ini mereka teman-teman juga mungkin udah tahu banyak startup di sisi delivery atau misalnya logistik. Ada Si Cepat, ada Asa dengan Antarajanya. Nah, ke depan bakal apa sih salah satu yang menarik? Nah, menurut kita yang menarik adalah kalau kita lihat dari apa yang udah terjadi belakang setahun ini, ada beberapa sektor juga yang menarik menurut kita. Salah satunya sektor kesehatan atau health tech, di mana dengan adanya udah terjadinya COVID ini, sebenarnya kita secara keseluruhan Indonesia sebenarnya bisa ngelihat kalau misalnya sebenarnya Indonesia itu butuh banget peningkatan di infrastruktur kesehatan, karena dengan COVID ini kan udah banyak yang lihat ya, sempat adanya rumah sakit penuh segala macam. Dan kalau kita lihat belakangan ini sebenarnya health tech itu sangat membantu dari sisi distribusi obat, lalu juga ada informasi vaksin dan lain-lain. Nah, kita lihat ke depannya salah satunya health tech juga menarik di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin logistik, teman-teman mungkin beberapa nama yang udah sering kita dengar ya. Jadi kalau misalnya Si Cepat itu sebenarnya banyak invest, dari Tokopedia ada invest di Series A, Barito Teknologi ada masuk juga di Series A, MDI Ventures punya Telkom juga masuk ke Si Cepat, dan juga Kejora juga masuk. Kalau Ninja Express itu di back sama Grab, dan kalau Antaraja itu di back sama perusahaan Asa. Nah, Antaraja juga kalau teman-teman terakhir kerjasama sama Grab dan Gojek juga dari sisi ngebantuin delivery-nya dari Grab dan Gojek ya, dari sisi lebih ke arah kerjasama. Nah, kalau health tech yang beberapa yang kita tahu ada Good Doctor. Good Doctor ini di back sama Grab, ada Blackstone, beberapa investor gede ya, ada SoftBank. Lalu kalau dari Halodoc banyak nih dari lokal investornya, ada Jarum, ada Northstar, ada Astra, ada Singtel. Lalu ada Goto juga, dan juga ada Temasek. Singtel sama Temasek dari Singapura. Nah, kalau Halodoc juga ada SoftBank, ada 500 Startups, ada Telkom Indonesia juga, dan juga Samsung. Lalu yang terakhir dari Klik Dokter itu ada MTech dan juga Kalbe.
Oke, kalau e-groceries, e-groceries selain MPPA yang terakhir hot itu kan ada dari Goto dan juga Lipo Group, dan juga ada Temasek, Tanihub, ada Telkom, Berry Ventures, Temasek dan juga Northstar. Lalu dari Happy Fresh ini juga banyak nih, ada Grab, ada 500 Startups, ada Sinarmas juga, ada Mirai Asset dan juga Never. Lalu di Sayurbox ada Astra, ada Goto dan juga Insignia Ventures Partner. Nah, kalau Alfamart itu sebenarnya ada di belakang Alfamart itu ada Joko Susanto Family. Oke, mungkin presentasi dari saya cukup sampai sini aja. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk pemaparannya. Saya langsung masukkan aja ke sesi tanya jawab ya, karena ini kalau saya lihat dari box Q&A itu ada banyak banget nih, 50 lebih nih. Wah, kalau misalkan dijawab satu-satu kayaknya nggak bakal selesai ya. Saya bakal pilih aja. Mungkin 10 aja kali ya. Saya lihat-lihat dulu kira-kira yang menarik itu apa nih. Kalau ini dari Calvin Leonardo nih, ada pertanyaan untuk sektor tech di Indonesia. Lebih condong ke negara mana bisnis model yang diterapkan oleh pemain-pemain tech besar di Indonesia itu? Apakah lebih ke US ataukah lebih ke Cina? Lalu mengingat Indonesia ini kan kelihatannya susah ya punya tech company yang full online seperti Facebook dan juga Google. Lalu apakah ada nggak sih sektor lain selain e-commerce yang bisa besar di Indonesia? Mungkin pertanyaannya bisa saya lempar ke Pak Richardson ya. Oke, biasanya gini, kalau misalnya kita lihatin ya perkembangan sektor tech di Indonesia, biasanya mereka memang originnya mungkin ngelihatnya salah satunya dari China. Karena kan memang kalau misalnya tech itu memang kalau kita lihat lebih berkembang pertama di developed market ya, karena kan mereka udah literasi dari digital itu udah jauh di depan kita. Kita bisa ngeliat dari US dan juga China, lalu negara-negara lain juga. Jadi kita lebih ngelihatnya yang pertama dari China dulu. Nah, dari China biasa kita ngeliat dari India. Nah, dari India nanti bisa juga dibawa ke Indonesia. Nah, itu mungkin yang kita ngeliat sih seperti itu, karena sebenarnya dari sisi penduduk dan lain-lain, kita sebenarnya lumayan mirip sama India. Memang kita nggak segede India secara penduduk ya, tapi memang secara if we talk about di penduduknya itu mirip-mirip sama kayak kita, maksudnya kayak sama-sama banyak penduduknya, lalu kita masing-masing negara berkembang, belum semuanya fully literasi digitalnya bagus banget, jadi kita sebenarnya masih banyak mirip sama India. Nah, kalau misalnya yang tadi, sebenarnya kan tadi juga ada sempat bahas ya, sektor tech apa sih yang kedepannya bakal juga menarik. Nah, karena kalau kita lihat kan memang terakhir ini yang very growing in the past, mungkin kalau kayak lebih dari 5 tahun belakangan kan memang butuh waktu sampai even kayak misalnya Goto, Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee itu udah berapa tahun itu berkembang ya, even kayak Tokopedia kan udah lumayan lama, lebih dari 5 tahun. Nah, itu udah selesaikan e-commerce ini, mereka bukannya selesai gimana ya, mereka udah sampai ke tahap buka IPO, lalu Goto juga udah mau IPO, Shopee juga even udah IPO. Ya, mereka udah jadi salah satu besar di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin di e-commerce itu juga yang dengan besarnya e-commerce juga logistik juga semakin besar. Si cepat, GNT, lalu juga ada yang tadi Antar Aja yang sekarang sebenarnya masih berkembang banget. Lalu kita ngelihat ke depannya yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi kita ngelihat ada dua, satunya health tech dan juga satunya edutech di Indonesia. Karena dengan apa yang udah terjadi dengan corona yang udah ini, seharusnya both dari pemerintah dan juga misalnya dari private sector juga harusnya melihat opportunity di health tech ini, karena kedepannya dengan apa yang udah dipelajarin di sisi masa corona ini, kalau misalnya ada kurang apa dan udah mulai diperkenalkannya digital atau health tech dengan adanya good doctor, halo dokter, dan masyarakat tuh udah mulai tahu gitu. Jadi kedepannya kita ngerasa dari sisi health tech itu juga semakin semakin berkembang. Karena kalau misalnya kita ngeliat di China kan health tech-nya itu udah sih sampai ke bisa even kalau misalnya kita mau ketemu dokter itu bisa kayak lewat
video call dan segala macam. Dan mungkin nanti kalau misalnya tesnya dan segala macam itu bisa ke klinik yang terdekat, lalu dibawa, lalu bisa konsul lewat sana. Nah, nanti mungkin ke depannya kita akan ke arah sana, karena kalau kita ngeliat sisi di Indonesia kan negara kepulauan kan sebenarnya infrastrukturnya memang agak berat ya untuk semuanya merata, dan itu sebenarnya yang lagi dikerjakan sama presiden kita kan, mereka bangun tol banyak segala macam. Nah, dengan health tech ini nanti kalau buat daerah-daerah yang sebenarnya masih belum reach dengan baik dari sisi kesehatannya segala macam, ya nanti bisa dibantu nih kalau misalnya dari dokternya dari Jakarta misalnya mau konsul atau gimana, it's going to improve lah. Nah, kita ngeliat opportunity di sisi health tech. Semoga menjawab ya. Oke, thank you. Terus ada pertanyaan lagi nih ya dari Airin Noviana. Bagaimana sih kinerja saham-saham berbasis teknologi di Bursa Asia atau Bursa Asia Tenggara khususnya? Jadi ini lebih tanya ke performanya ya ke depan tuh apakah masih oke apa enggak gitu di daerah Asia Tenggara gitu. Oke, ini aku yang jawab lagi ya? Iya, ini kayaknya bisa buat bicara sini. Kalau dari teman-teman ADX mau nambahin boleh, soalnya kalau yang di Asia ini jujur sebenarnya belum ngelihat benar-benar semuanya aku liatin ya, actually, jadi belum bisa terlalu menjawab. Tapi if we look at Indonesia aja, IDX Tech itu udah naiknya udah banyak banget ya, 300% mungkin. Dan kalau kita lihat mungkin kalau kita ngomong Southeast Asia, salah satu best performing stock even bisa dibilang di dunia juga ya, itu salah satunya Sea Limited ya, yang listed di Shopee di base-nya di Singapura. Itu very very good performance-nya. Terakhir juga second quarter result-nya keluarnya bagus. Ya secara revenue mereka naik banyak, tapi memang itu diiringi sama marketing spend yang benar naiknya juga banyak ya, hampir double year on year. Jadi memang mereka very very agresif di promotion mereka, salah satunya di marketnya Indonesia. Oke. Nah, ini kan dari tadi udah nanyain ke Richard nih. Sekarang coba saya tanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu IDX nih. Ini dari Erasmus Sumanika ada pertanyaan, apakah dengan munculnya beberapa perusahaan startup yang melantai di Bursa Efek bisa mempengaruhi perusahaan startup lainnya untuk ngikut nih melantai juga di Bursa Efek gitu. Jadi apakah ada efek domino nih dari sisi itunya? Baik, mungkin saya coba jawab ya Pak Haji. Jadi memang seperti yang saya jelaskan sebelumnya di presentasi, memang pada saat ada satu unicorn yang sudah tercatat itu bisa memberikan imbas yang positif kepada unicorn lainnya. Jadi biasanya kan banyak ya yang menyatakan bilang, saya nggak mau jadi orang yang pertama untuk loncat ke dalam lubang tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya ternyata loncat ke lubang tersebut ternyata aman, ternyata dalamnya airnya segar gitu, ya jadinya yang lain ingin juga ikut masuk gitu. Jadi dengan adanya satu unicorn mau tercatat dan ngelihat prospeknya seperti apa, itu juga bisa memancing atau dan tanda kutip mengundang unicorn lainnya untuk yang tercatat atau startup yang lainnya berlomba-lomba untuk bisa masuk kriteria yang baru nantinya untuk bisa mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Semoga menjawab sih. Oke, berarti memang memang ada korelasinya, memang ada dampaknya ketika ada perusahaan IPO seperti Buka ini, ketika IPO apakah akan disusul dengan perusahaan-perusahaan startup lainnya gitu ya? Iya, harapannya sih seperti itu. Jadi ya seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, domino effect lah, satu dorong bisa mendorong yang lainnya lagi ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Alge Septriono. Ini khusus ke Pak Bimo nih pertanyaannya. Pak Bimo, boleh dijelaskan kenapa dengan suksesnya IPO unicorn ini langsung berkorelasi positif dengan kredibilitas IDX? Langsung saya ya ini. Boleh saya coba jawab ya. Jadi memang selama ini belum ada unicorn yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi selama ini juga beberapa image untuk bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisnisnya itu lebih real, bisa dibilang tangible, asetnya besar, karena kan syarat-syarat
bisa dibilang syarat pencatatannya itu kalau bisa dilihat di peraturan 1A saat ini masih banyak berdasarkan dari net tangible asset. Sedangkan beberapa perusahaan startup atau unicorn ini mungkin memiliki intangible asset, mungkin asetnya nggak terlalu besar, tapi memiliki growth yang luar biasa gitu. Nah, dengan bursa bisa mencatatkan satu unicorn di Bursa Efek Indonesia dan bursa sedang berusaha untuk melakukan kajian untuk perubahan peraturan 1A, menyesuaikan dengan memfasilitasi perusahaan-perusahaan dengan skema multiple voting shares, itu mungkin akan memberikan menunjukkan bahwa bursa ini komit dan berusaha untuk bersaing dengan bursa-bursa luar di mana unicorn di bursa itu banyak tercatat di bursa-bursa luar. Jadi kita sebisa mungkin menjaga nih unicorn kita tuh jangan kabur atau mencatatkan sahamnya di luar, tapi sebisa mungkin bisa mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Jadi dengan ada satu yang sudah tercatat secara tidak langsung, itu juga meningkatkan bahwa Bursa Efek Indonesia itu bisa menerima dan menyesuaikan nih dengan perkembangan zaman untuk memfasilitasi unicorn ini untuk bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Alge Septriono ya. Terus ini ada lagi dari Ilham Bintang Gunawan nih. Ini pertanyaan lebih ke teknis nih ya. Dia bertanya, katanya dia mengetahui ada perusahaan yang sedang IPO. Kenapa saya tidak dapat menemukan di website e-IPO dan bagaimana mekanisme investor menyampaikan minat masa book building ke sistem e-IPO itu sendiri? Ya mungkin kita perlu tahu dulu ya spesifik ini perusahaan yang dimaksud apa gitu. Karena memang sampai saat ini sepanjang pengetahuan kami memang semua perusahaan sudah wajib ya untuk IPO dengan menggunakan e-IPO. Namun memang untuk beberapa perusahaan yang memang dalam skala yang masif IPO-nya itu ada keterbatasan juga, sehingga kami memang dari sisi regulator kemarin memberikan kebijakan ya untuk bisa IPO dengan secara langsung lewat underwriter gitu ya. Nah jadi balik lagi mungkin ke pertanyaannya, saya belum bisa menjawab Pak, mohon maaf. Tapi memang kalau misalkan nanti ada kendala itu sangat bisa loh ditanyakan juga ke bursa lewat email call center kami. Misalkan ada ke hal-hal yang ingin secara teknis ditanyakan yang tidak bisa ditemukan. Terima kasih. Ini nih, ada lanjutan pertanyaan nih, katanya seperti Bukalapak nih juga nggak bisa diakomodir di e-IPO ya katanya memang. Ya, mungkin Pak Bomi ada nih kalau boleh saya bantu jawab ya. Jadi mungkin pertama sebelum saya masuk ke pertanyaan yang Bukalapak, kalau misalnya tadi terkait dengan IPO, kenapa ada yang bisa menemukan di website IPO? Ada kemungkinan juga mungkin itu perusahaan-perusahaan yang sudah registrasi sebelumnya. Okay. Jadi memang kewajiban yang menggunakan IPO itu yang sudah registrasi di 2021 ini dan mereka sudah wajib. Sedangkan yang registrasi sebelum itu mereka tidak wajib. Jadi kalaupun nanti misalnya ternyata di 2021 registrasinya dan sedang proses berjalan dan belum ditemukan, mungkin belum mendapatkan pra-efektif dari OJK. Karena syarat untuk bisa muncul di website IPO itu harus mendapatkan pra-efektif dulu dari OJK, karena itu untuk bisa masuk ke masa book building-nya. Itu. Nah, terkait dengan Bukalapak, kenapa tidak menggunakan IPO? Karena memang ada sedikit keterbatasan dari sistemnya. Sistem IPO sendiri itu memang kita sudah melakukan kajian sebelum menyusun membuat sistem IPO itu sendiri. Tapi memang pada saat untuk Bukalapak ini minatnya sangat membludak, luar biasa sekali. Ada khawatiran memang jadinya sistem kami tidak mumpuni, bukan tidak mumpuni ya, belum mampu lah. Karena pada saat ini sedang kita kembangkan untuk bisa mengakomodir nantinya ke depannya jauh lebih baik. Dan jadi untuk IPO seperti Bukalapak nantinya ke depan bisa difasilitasi oleh IPO. Jadi memang untuk kasus Bukalapak kemarin memang ada sedikit kendala di sistem IPO-nya. Itu bisa saya sampaikan. Karena memang kalau kita ngeliat Bukalapak kemarin juga oversubscribe-nya itu sampai 4 kali ya bahkan ya, itu mungkin yang bisa memberatkan dari sistemnya itu, jadi malah bikin error nanti takutnya ya gitu. Iya betul, dan akhirnya kan jumlah megang sahamnya pun sampai hampir 100 ribuan ya kalau nggak salah. Nah itu sangat banyak, jadi kalau misalnya takutnya ada sistem kami nggak mampu karena pengalaman sebelum-sebelumnya tidak ada yang pernah sampai sebanyak itu gitu. Jadi memang ada sedikit pengecualian untuk yang Bukalapak ini. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bangkit. Ini mengenai rumor new economy nih. Apakah benar akan bisa menggantikan old economy? Mungkin ini pertanyaan buat Richard ya. Karena kan juga kalau kita lihat beberapa
hari belakangan ini banyak obrolan itu sekarang lebih kuat new economy apa old economy nih gitu. Oke. Kalau kita ngeliat market dinamis ya, jadi sentimen sometimes kayak mungkin kita lihat belakangan terakhir ini lebih ke arah old economy karena new economy-nya udah banyak, maksudnya udah naiknya very very fast and very very strong, which is sebenarnya akan bisa menggantikan atau enggak? Menurut kita sih sebenarnya nggak selalu bisa menggantikan, maksudnya kayak literally yang old economy semuanya nggak ada gitu, maksudnya nggak bisa juga kan. I mean kayak conventional banking misalnya, if we talk misalnya kayak corporate banking kayak Bank Mandiri, Bank BNI itu mungkin nggak bisa digantiin oleh misalnya kayak Bank Jago gitu, karena kan memang contoh aja simpel ya, kayak Bank Jago kan memang targeting segmen yang berbeda, bukan corporate tapi lebih ke arah masyarakat yang unbankable, sama kayak bank digital lainnya. Mungkin lebih ke arah situ sih secara filosofinya, jadi bukan which is mereka sebenarnya memang akan ada di alam yang maksudnya bahkan tetap sama-sama ada, cuma bermain di alam yang sedikit berbeda gitu. Oke, berarti memang lebih ke arah karena segmennya berbeda, nggak bisa saling makan satu sama lain ya, berarti kayak gitu ya? Yes, kalau misalnya if we talk about digital banking itu mungkin ke arah sana ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin e-commerce ya itu beda cerita juga. Jadi kayak mungkin kalau e-commerce lebih ke arah kalau misalnya dari sisi penduduknya nanti lama-lama memang everything's going online atau apa ya, nanti mungkin yang misalnya physical sales-nya atau yang misalnya kita beli toko kemana itu bahkan terus berkurang. Tapi kita belum tahu sih ke depannya akan selalu gimana. Memang ada beberapa sektor yang memang itu disrupt dan memang benar-benar kayak kalau misalnya kita ngelihat di US tuh banyak sebenarnya kayak banyak event udah sampai ke tahap banyak retailer tuh yang tutup karena misalnya adanya Amazon yang very very big and very very efficient for consumers di sana gitu. Balik lagi kita harus melihat dari sektor-sektornya sih. Oke, thank you jawabannya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, karena saya percepat aja karena pertanyaannya banyak banget nih, yang menarik-menarik nih. Ini ada lagi dari Prima Nur Farhan. Ini dia tanya, untuk prospek jangka panjangnya emiten teknologi ini gimana nih? Kalau misalkan berarti ini mungkin pertanyaan dari seorang investor jangka panjang, worth it nggak sih kalau kita koleksi saham-saham teknologi dari sekarang gitu? Mungkin ini lebih ke untuk Pak Richard ya. Oke, sebenarnya saham-saham teknologi kan banyak ya. Jadi again, saham-saham teknologi itu harus benar-benar ya sama aja kayak saham-saham lain juga. Maksudnya kayak saham misalnya non-tech atau apa, tetap harus ngeliatin benar-benar company-nya gimana satu-satu, prospeknya ke depan gimana, growth-nya ke depan gimana. Jadi ya tergantung investornya. Ini ngomongnya nggak bisa kayak tech as a general gitu. Emang kita ngomongin digitalization era is going to happening kayak even faster going forward ke depan. Tapi back lagi harus benar-benar ngelihat sahamnya masing-masing. Kayak mungkin harus juga pelajarin valuation-nya kan sebenarnya even for tech itu juga ada ya, kayak misalnya kita ngomongin valuation-nya sekarang gimana, valuation-nya itu udah pricing-in apa sih, udah sampai mana sih, kalau misalnya gue beli sekarang apa udah terlalu mahal apa nanti dulu gitu. Jadi it's still bukan karena kayak itu tech atau itu asal ada nama tech atau itu digital atau apa langsung beli aja, enggak ya. Kita harus tahu juga kayak prospek ke depannya, company-nya gimana, performance-nya, tetap ke arah harus dilihat fundamentalnya, even the story is tech or digital. Oke, berarti tetap balik ke valuasi lah berarti hitungannya ya. Ya, valuasi, growth, and prospect story ya. Oke, ini pertanyaan mirip juga nih dari Nurmawati Simbolon. Dia tanya, kalau kayak gitu berarti cara ngitung valuasi perusahaan e-commerce itu gimana sih? Apakah ada kalau misalkan kita ngomongin perusahaan yang emiten-emiten yang udah jelas yang ngitung dari PE atau PBV. Nah, kalau dari perusahaan tech ini sendiri, kan teknologi juga beda-beda nih. Apakah perhitungannya juga disamaratakan secara sektoral atau juga beda-beda juga nih cara ngitungnya? Misalkan kayak bank digital dengan perusahaan e-commerce, cara ngitungnya itu gimana valuasinya? It's a bit different ya, sektor biasanya agak beda. Sebenarnya kenapa kayak EV ber-GMV atau apa, sebenarnya kayak beberapa e-commerce kan actually valuation kan banyak caranya ya. Kalau misalnya memang mereka udah menghasilkan earnings, ya mereka bisa melihat dari P to price to earnings-nya atau PE. Kalau misalnya mereka memang earnings-nya loss tapi EBITDA mereka positif, mereka bisa dilihat dari EBITDA. Sedangkan kalau misalnya EBITDA jadi masih loss atau like startup things, startup company, ya mereka harus lihatnya dari kayak
bisa dari EV per GMV atau misalnya EV dari revenue. Kalau kita ngomong spesifik dari e-commerce ya, kalau misalnya awal-awal e-commerce transaksinya gede, tapi mungkin secara revenue-nya belum, karena dari transaksi itu mereka belum nge-charge fee atau banyak, belum berkembang lah, masih mereka dari tahap awal, maka revenue-nya kecil. Makanya kalau misalnya kita lihat, biasa kalau dari e-commerce yang awal-awal itu, pasti EV per GMV-nya mungkin bisa dibilang comparables ya, tapi kalau misalnya, maksudnya agak kecil lah, tapi kalau misalnya EV per revenue-nya besar, karena EV-nya enterprise value-nya besar, revenue-nya kecil, tapi ketika mereka udah mulai mature atau mulai besar, kebalik nih, jadi kayak harga sahamnya kan naik banyak, jadi kayak EV-nya itu naik, EV per GMV-nya naik, tapi EV per revenue-nya turun, karena revenue-nya mereka udah bisa generate more revenue, gitu. Oke, berarti untuk perusahaan startup baru, benar nggak sih membutuhkan banyak, ibaratnya apa ya, kayak customer baru juga nih. Berarti kan ini kan pertanyaannya mirip sama yang sekarang nih, si Rifdah Fatin juga mempertanyakan, semakin berkembangnya pengguna internet di Indonesia, berarti sektor teknologi ini sekarang prospeknya juga lagi bagus-bagusnya berarti ya? Yes, jadi gini kan, kalau the idea of startup biasanya is focus on growth first, baru profitability later. Jadi gitu. Jadi kayak they are building scale, semakin besar scale-nya semakin bagus. Nanti dari sana, gini ya, building scale bukan asal building scale. Kalau misalnya kita ngomong building scale, tapi memang dari sisi company-nya nggak tahu cara nanti monetize-nya atau gimana, atau mereka overbuild, terus mereka nggak tahu ternyata, mereka buat bisa generate revenue-nya kecil, itu mungkin nanti bisa jadi salah satu fail juga. Mungkin kalau kita tahu, dulu mungkin ada kasus WeWork di US, itu juga mungkin ceritanya mungkin mirip-mirip kayak sana ya. Jadi the idea memang the growth first, tapi mereka benar-benar harus tahu roadmap how to make it profitable, karena ujungnya memang itu profitable company yang harus dilihat, karena kan all investment has to punya return juga on investment. Oke. Baik, nah ini ada pertanyaan, mungkin ini yang terakhir ya, karena dari tadi saya udah ngitungin ini pas yang ke-10 nih. Jadi dari Stephen Surya Dinata, ini ada pertanyaan, di minggu-minggu ini kan untuk saham teknologi atau nih ekonomi ini kan cukup parah ya, hari ini kan turunnya juga cukup signifikan dari minggu-minggu kemarin. Apakah ada terjadi rotasi sektoral nih di bursa? Balik lagi ke ekonomi, dan buangan dari new ekonominya. Dan yang ini, apakah perusahaan teknologi yang melakukan IPO itu juga nantinya akan berdampak sebesar buka nih? Kalau misalkan perusahaan Goto lah, let's say kan yang dibilang di 4Q bakal melakukan IPO, gitu. Ini kan sebenarnya yang tadi udah sempat dibahas kita memang. Kalau kita lihat secara sentimen, memang belakangan ini lebih ke arah of ekonomi, karena we are talking about the recovery of the economy. Kita ngelihat dari COVID-nya even better. Yes, PPKM memang mungkin kalau di berita PPKM masih level 4 atau level apa, tapi memang dari ketatannya itu udah mulai diperlonggar. Misalnya kita udah bisa ke mall dengan yang udah vaksin atau tes PCR, atau sekarang mereka yang tadinya even yang di warung makan yang di jalan belum bisa buka, udah bisa dibuka duluan even sebelum mall kan. Things going better ya, kayak vaksin juga going better, terus kayak COVID cases-nya udah mulai turun. Nah, mereka ya itu wajar sih, rotational di sektor tuh very very common ya di market, karena kalau kita ngelihat dari sisi yang teknologi juga, teknologinya udah naik banyak, dan misalnya kalau kita ngelihat investor ini lihat kesempatan growth juga di ekonomi, ya mereka juga bisa switch juga. Dan ya kalau kita ngelihat beberapa hari yang terakhir, memang kita udah ngelihat beberapa rotational perubahan rotation ya dari sisi sektor new economy, cold economy. Bukan berarti kayak new ekonominya nanti selesai ceritanya, enggak juga. As again, itu market is very dynamic. Jadi kayak mungkin kalau ngelihat dari new ekonominya, stoknya mungkin lebih ke arah sekarang bisa lebih ke arah apa ya? Lebih ngelihat atau lebih dipilih-pilih atau lebih benar-benar ngeliatin fundamentalnya, story growth prospeknya ke depan, apa yang menarik dari story-nya, prospeknya ke depan. Jadi nggak semuanya asal kayak new economy kita asal beli, nggak. Back to the
back to the fundamental lagi, kita harus tahu masing-masing company-nya kayak apa. Tadi pertanyaan satu lagi apa ya? Udah ya? Oke. Berarti mungkin itu aja dari banyaknya pertanyaan yang bisa dirangkum itu mungkin 10 pertanyaan itu, dan nggak kerasa nih dari tadi kita udah dari jam 4, sekarang udah jam 5 lewat ya, jam 5.19, nggak kerasa waktu udah berada di ujung acara. Terima kasih untuk Ibu Stefani, Bapak Bomi, dan juga Bapak Richard atas pemaparannya. Kembali ke tema dari diskusi hari ini kan berarti conclusion yang bisa diambil untuk sore hari ini itu at least adalah kalau dari sisi IDX-nya atau BEI itu kan memang ada beberapa perubahan untuk perhitungan jika ada perusahaan itu yang mau melantai, dan diharapkan dengan adanya perusahaan seperti Bukalapak atau perusahaan unicorn yang melakukan IPO itu diharapkan perusahaan-perusahaan lain akan mengikuti untuk melakukan IPO juga nih ya. Jadi bisa dikatakan tadi ada domino effect yang membuat gairah dari perusahaan-perusahaan startup ini mau untuk melakukan IPO nggak di luar negeri tapi di Indonesia gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi investor atau dari analisnya Trimegah sendiri bilang kalau misalkan kita ditanya ngelihat peluang IPO atau peluang perusahaan-perusahaan digital, jangan asal langsung pilih serta-merta walaupun perusahaan digital itu langsung dibilang bagus, karena balik lagi nih kita harus lihat secara fundamental, secara story-nya itu apakah memang bagus, secara growth-nya itu bagus apa enggak, dan juga valuasi itu tadi sendiri yang sempat disebutkan sama Pak Richard gitu. Nah, sebelum acara berakhir, ada closing remark nggak nih dari sisi IDX dan juga dari sisi Richardson nih? Boleh kalau misalnya ada. Mungkin saya izin duluan ya. Terima kasih juga untuk Trimegah dan juga Bapak Ibu masih setia dan juga pertanyaannya sudah disampaikan dengan cukup antusias ya. Kami berharap dengan adanya sharing dari kami bisa menambah pengetahuan juga, informasi dan pertimbangan untuk Bapak Ibu apabila ingin berinvestasi khususnya di perusahaan-perusahaan startup atau tech base ya. Nah kemudian kami juga berusaha tentunya akan terus menyesuaikan peraturan sesuai dengan dinamika pasar yang ada dengan membuka pintu untuk beragam jenis perusahaan ya, tidak hanya tech base atau unicorn atau level yang lain gitu. Namun kami juga di sisi lain tetap menyarankan kepada para investor untuk mengingat nih sangat penting sekali untuk tetap membaca prospektus seperti tadi yang juga udah sempat ditanyakan ya, bagaimana mendapatkan prospektus ini. Seharusnya memang prospektus itu bisa didapat nanti setelah pre-efektif itu di IPO itu sendiri, dan tentunya selain membaca prospektus juga perlu melakukan analisa perusahaan target sehingga untuk bisa menyelaraskan antara horizon dan tujuan investasi dari masing-masing investor untuk akhirnya bisa selaras dan mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Kalau dari saya nggak ada banyak sih, udah banyak disampaikan sama dari Stefani tadi dari IDX, sama aja pesannya. Mungkin thank you juga buat teman-teman dari IDX, Pak Bumi, Bu Stefani dan juga moderator ya. Mungkin dari saya juga hampir sama ya, ini sudah disampaikan semua. Terima kasih untuk Trimegah dan Bapak Ibu semua sudah membantu untuk terjadinya acara ini. Mungkin sedikit pesan aja untuk rajin untuk membaca prospektus, karena dari prospektus itu banyak banget informasi terkait dengan prospek usaha dan risiko-risiko yang dihadapi ke depannya. Dengan semakin banyak dibaca prospektus tersebut, kita makin memahami perusahaannya semakin dalam dan juga seperti apa industri yang akan dihadapi di masa yang akan datangnya. Ini itu aja. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Ibu Stefani, Pak Bomi, dan juga Pak Richardson untuk closing remarks-nya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah hadir dan mengikuti Trimegah webinar pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak atau Ibu yang ingin membuka rekening saham atau reksadana di Trimegah, dapat melakukan secara online melalui www.trima.trimegah.id. Atau Bapak dan Ibu juga bisa langsung menghubungi CS kita di Trimegah Sekuritas. Nah, jangan lupa juga untuk download aplikasi Trimegah Investment Apps di Play Store maupun di App Store. Dan pantau terus Trima IDS untuk memperkaya ide Bapak atau Ibu dalam berinvestasi setiap harinya.
Dan Trimegah Sekuritas juga menyediakan portal belajar online nih, yaitu Trimegah e-learning atau TEL yang dapat diakses oleh Bapak dan Ibu secara gratis di website www.tel.co.id. Di TEL ini kami menyediakan materi yang disusun secara terstruktur melalui playlist. Nggak cuma itu, Bapak atau Ibu juga bisa mengerti lebih dalam mengenai bisnis model dari emiten-emiten ternama yang ada di kategori company visit. Nah, besar harapan kami, paparan dan diskusi hari ini tuh bisa memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di event Trimegah berikutnya. Sampai jumpa semuanya, stay safe and stay healthy.